Nih, Zul, gampang aja begini ya. Kalau tidak ada Kristen yang menjadi pengikut Yesus, terus siapa dong pengikut Yesus? Emang Muslim? Nah, kalau Muslim yang jadi pengikutnya Yesus, ya kamu ganti dong syahadatnya gitu aja ya. Kan gampang itu. Ngapain di Zoom berjam-jam? Coba kamu jawab, kalau kamu pengikut Yesus, ganti syahadatnya. Ya, wah Yesus Rasulullah, udah gitu aja. Kenyataannya enggak kan? Ya berarti kalian bukan pengikut Yesus. Terus siapa dong pengikut Yesus? Ya kalau kamu bisa buktikan Kristen pengikut Yesus, ya buktikan aja gitu. David, kamu dari dulu kok nggak ngerti aja ajaran Yesus. Gitu ya. Yesus disunat, larang makan babi. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Lu berdoa ke Yesus. Yang paling fundamental tuh lu tinggalin. Kenapa? Karena Paulus udah menghapus ajaran Yesus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, segala aturan dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Baca dong Efesus 2:15. Kalau kamu masih percaya tulisan Paulus, kecuali enggak, gitu loh. Kamu muncul lagi. Yesus disunat, ya benar, karena dia kan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu semua disunat. Ya, saya udah jawab ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian kan membanggakan disunat. Nah, saya udah nanya nih ya, ke si Zulkifli juga saya udah nanya tuh. Di mana ada perintah sunat dalam Quran kalian? Di mana? Tunjukin ke saya, barangkali saya ada yang kelewat. Di mana coba? Itu dulu deh. Ada perintahnya bro. Bagaimana itu di perjanjian lama? Laki-laki harus dikerat kulit khatamnya. Ancaman harus dilenyapkan di muka bumi bro. Lu katakan lagi itu hanya berlaku untuk orang Yahudi gitu. Yesus berkata tak satu pun iota yang harus dihapuskan di hukum Taurat. Tidak boleh dihapus. Datang Paulus di Efesus 2:15. Menghapus total. Nah makanya lu pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Kalau udah iya deh benar Bang Andi, aku pengikut Paulus. Ya kelar. Jangan lu mengatasnamakan pengikut Yesus tapi semua lu ingkari gitu loh. Oke, saya pengikut Yesus ya, saya pengikut ajaran dari Paulus juga, sama aja. Karena Paulus itu kan pengikut Yesus juga. Nah, kalian pengikut siapa? Kok tahu-tahu disunat? Sedangkan sunat itu tidak ada perintahnya dalam Quran kalian. Kalau ada, silakan tunjukkan ke saya. Kan gampang. Ya, tunjukkan aja ke saya. Nggak pernah ada, udah gitu aja. Tapi kenapa kalian disunat? Perintah siapa ini? Ya elah, sebentar. Ya elah Fit, lu kayak masih kayak zaman dulu ya Fit. Kagak berubah-berubah lu dari dulu. Udah tahu di perjanjian lama. Perintah harus wajib. Pengikut Yesus katanya lu nggak ikutin itu wajib itu. Gitu lah. Lu bertanya balik di Al-Qur'an mana perintahnya? Kita itu di Islam tuh ya mengikuti mila Ibrahim itu perintahnya. Nabi Ibrahim disunat, gampang kan jawabannya, makanya wajib. Makanya itu ya, punya saya itu sama dengan punya Tuhanmu. Para nabi itu sama, umat muslim semua sama gitu loh. Lu yang berlainan ada kulupnya gitu, lu nggak malu, lu nggak sama punyamu, nanti ketemu Yesus gimana lu ditanya, Fit? Hei Fit, kenapa burungmu nggak sama dengan burungku? Siapa yang nyuruh kau? Kata David, maaf ya Tuhan, saya disuruh sama Paulus, sebab Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Serba salah kan lu, Fit? Jadi makanya lu terus terang aja sama Bang Juma sama gua bahwa lu tuh, Fit, ya, Fit, lu sekarang pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Kelar urusannya. Jujur dikit kenapa sih, Fit? Nih, ada dua hal yang saya mau sampaikan ya. Memang kalau rasul yang benar selalu mengajarkan orang untuk menyembah kepada Allah, tapi Allahnya harus Allah yang benar karena Allah itu banyak yang tidak benar juga.
Ini kalian tahu nggak? Jadi jangan ada yang ini menyebut Allah, yang ini menyebut Allah, terus semua Allah jadi benar. Enggak. Allah itu ada dua macam ya. Ada Allah yang benar, ada Allah yang tidak benar. Ini yang mesti hati-hati. Nah, sekarang saya mau buktikan ya, minta bukti ke kamu. Kamu menyembah kepada Allah yang benar itu apa gitu loh. Sebelum kamu menyalah-nyalakan Allahnya orang lain. Allah kamu dianggap benar itu apa? Ayo, buktikan dulu ya. Terus apa lagi tadi satunya? Oh, kalian menyembah Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus itu hanya manusia saja, ya saya tidak akan menyembah dia. Yesus itu diberitakan ya, disaksikan oleh para murid-muridnya, ya memang dia Tuhan kok. Bukan kata saya saja gitu loh. Masa saya beriman kepada yang kosong, ngapain? Kan saya juga mau selamat. Kalian juga mau selamat. Ya, ikuti ajaran yang benar gitu loh. Jangan jangan mengikuti ajaran yang nggak ada buktinya. Coba buktinya apa kalian? Kalau saya buktinya di kitab Injil saya. Di seluruh perjanjian baru itu bukti dari iman saya. Kamu mengikuti Yesus, Yesus yang mana yang kamu ikuti? Kamu syahadatnya aja beda kok mau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Gimana sih? Maka saya katakan kalau kalian pengikut Yesus ya gantilah syahadatnya. Kenyataannya enggak kok. Al-Quran muncul 700 tahun kemudian. Tapi lu pakai istilahnya, pakai Alkitab, pakai kata Allah, pakai kata Rasul. Gimana sih lu, Pit? Terus kenapa tujuan lu? Kenapa lu pakai istilah dalam Al-Quran lu? Kalau lu nggak ngakuin. Lu ini otaknya taruh mana sih, Pit? Pit? Oke ya, saya minta sekarang kamu sebagai muslim ya kamu jangan campur-campur dulu ke Kristenan dong ya. Nanti itu saya jawab lagi, gampang ya. Sekarang saya mau tanya dulu, Islam itu kan kalian katanya harus ya, bukan wajib lagi ya, harus disunat kan? Makanya saya nanya dong, kalau satu keharusan, itu perintahnya mana di Quran kalian? Mana perintahnya? Kalau perlu ya mestinya kan yang memberikan perintah yaitu nabi kalian. Ya dia disunat duluan kan. Buktinya mana coba? Saya pengen tahu dari Quran kalian dulu. Jangan nyebrang dulu ke PL segala macam ya. PL itu bukan kitabnya kalian. Kalau PL kitab kalian nanti kamu itu sholatnya di hari Sabat, hari Sabtu. Ngerti? Sembayangnya itu bukan di Jumuah, tapi hari Sabat atau Sabtu. Kalau kamu mau ngikutin PL, terlalu jauh kamu kalau mau nyebrangnya ke PL. Saya bicara mengenai Quran dulu. Mana perintah sunat dalam Quran? Jelas kan pertanyaannya? Tunjukin aja. Kamu mengikuti Milo Ibrahim. Sekarang saya mau tanya, Milo Ibrahim dalam Quran kalian itu apa? Jangan taunya Milo Ibrahim, Milo Ibrahim. Apa Milo Ibrahim itu? Ibrahim menyembah siapa? Terus apa lagi sih yang dimaksud Milo Ibrahim? Coba jawab yang jelas dong. Saya minta perintahnya apa? Milo Ibrahim. Sekarang saya tanya, Milo Ibrahim itu apa? Jelasin. Ya lu campur-campur. Lu kalau lagi nggak bisa menjawab, lu udah tersudut, Pit. Lu yang bertanya balik gitu loh. Udah setahun saya ajak lu naik di Zoom, kita live bareng, open cam kalau perlu gitu, lu nggak mau. Maunya di grup WA aja. Dulu lu rajin lo masuk Zoom, diskusi sama kita. Sekarang lu turun, kagak mau naik. Kenapa? Ini gue live kan lo, Pit. Banyak yang denger di luar sana bahwa kualitas lu kayak gini-gini aja gitu loh, Pit. Serius, lu udah lama berteman sama gua. Gua kasihan sama lu gitu loh. Artinya apa? Sebaiknya lu naik ke Zoom, tunjukkan kalau memang lu bisa menjelaskan Bible-mu begitu. Gitu loh. Lu ditanya-tanya balik, gue jawab lu nggak ngerti gitu loh. Sekarang apa maumu ya saya ajak naik Zoom lu nggak mau. Terpaksa gue yang turun supaya apa? Biar orang tahu kualitas David Salim tuh kayak gini gitu loh.
Oke, saya ajak lu naik Zoom, apapun topiknya gue layanin lu gitu loh. Apalagi kalau lu menuhankan Yesus, waduh kelar lu urusan gitu. Jadi sekali lagi lu jangan ngaku-ngaku lagi jadi pengikut Yesus ya. Lu sekarang tanda tangan, bawa David Salim pengikut Paulus. Kelar itu urusannya, oke? Kalau kamu bilang kebenaran itu ada di Torah, ya, kalau kamu bandingkan Torah dengan Quran, itu isinya berbeda. Kalau kamu anggap Torah itu kitab kebenaran, berarti yang berbeda yaitu Quran. Berarti Quran bukan kitab kebenaran dong. Gimana sih kalian mau ngomong itu? Ya, Torah dengan Quran itu isinya berbeda. Kalian tahu nggak sih gitu loh. Nih contoh yang paling gampang dan jelas ya. Torah itu menyembah kepada Adonai Elohim. Atau orang Yahudi itu sebetulnya menyembah kepada YHWH. Mereka nggak berani menyebut nama ini kan. Makanya mereka selalu menyebutnya Adonai atau Hashem, Elohim. Kalian menyembahnya siapa? Allah SWT. Kan sudah berbeda. Kamu nggak pernah mengenal Adonai atau YHWH itu kan? Ya nggak? Itu aja udah berbeda. Kayak kalau kamu bilang Torah itu kebenaran ya berarti kalian salah semua. Udah gitu aja. Ya, nyambung ya. Pit, kamu ini kok masih aja percaya ajaran-ajaran di luar ajaran Yesus ya, Pit? Kamu itu disuruh pakai akal budi loh, gitu loh. Lu nggak ngerti Torah apa, tapi lu ngomong Torah. Nggak usah ngomong perjanjian lama, Pit. Karena Paulus sudah membatalkan itu semua. Lu baca dong Efesus 2:15, Pit. Lu sekali-kali baca Bible nape, Pit? Kamu itu membangga-banggakan diri, dikirain istilah terjemahan Allah itu nyontek dari Quran kalian. Kalau kamu sadar ya, itu orang Arab kan ada yang Kristen juga kan? Ya enggak? Nah, kamu kalau mau cari ya, itu di aplikasi itu ada Kitabul Muqaddas ya, itu ya kalau diterjemahkan ya kitab suci lah. Nah, kalau kamu lihat di kitab sucinya orang Arab yang Kristen, itu pemakaian kata Allah itu sudah ada. Ya, itu kan berasal dari Eloah, jadi Elah nanti dalam bahasa Arabnya, orang Arab menyebutnya Allah gitu loh. Jadi itu cuma kalian Islam itu nggak ngerti bahwa yang disebut Allah itu ada yang benar dan yang enggak benar. Itu yang penting kamu pelajari sendiri ya. Ngerti nggak? Jadi jangan saya udah katakan, jangan sampai yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah, itu kan jadi putar-putar kan jadi kayak celaka kaliannya. Ngerti nggak sih? Ya coba kamu pelajari dulu lah ya. Jadi kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Timur Tengah lah yang Kristen. Contohnya di Syria, ya di mana lagi di Lebanon ya sebutin aja lah, di Yaman juga tadinya orang Kristen banyak kok. Kamu belajar sejarah makanya ya. Kalau enggak ya ngapain kamu diskusi, debat segala macam, nggak ngerti apa-apa kok kamu juga. Dari mana Paulus jadi rasul? Bawa bukti di sini kalau Paulus rasul. Dan dari mana lu ambil kata rasul? Kalau apostolos boleh lah. Lu ngomong dong, Paulus itu apostolos, gitu loh. Baru bener. Rasul lu pinjam-pinjam istilah dalam Al-Quran lu. Kagak benar lu, Pit. Memang ada kata rasul di Biblemu? Kagak ada, Pit. Apostolos iya, gitu loh. Itu pun juga kalau diterjemahin ke Indonesia ya utusan. Utusan siapa? Pit, utusan siapa tuh Paulus? Lu pikir Paulus sama Yesus pernah ketemu bersoal jawab gitu? Kagak. Katanya lu jawab lagi, iya dia ketemu di Damsik, direbahkan, dibutakan matanya. Itu namanya bapak lu kiper, kakak ketemu itu, ya sesudah nggak ada kok. Ya elah pipit, Paulus itu penganiaya murid-murid Yesus waktu itu, bahkan murid-murid Yesus itu, waduh, dimatiin pit, gitu loh. Sekarang orang kayak gini lu bilang rasul dari mana lu? Dari mana pit? Lu pakai otak dong. Sekarang gue mau pengen nanya lu Pit ya. Gue mau buka otak lu supaya berfungsi nih.
Ya, itu di Biblemu itu di perjanjian lama pakai bahasa apa? Ya, di Biblemu itu di perjanjian lama pakai bahasa apa? Apakah ada kata Allah di original teks perjanjian lama? Ya, lu jawab nih, A ada, B tidak ada. Kalau ada, cocol pakai mata lu. Kalau tidak ada, lu nyerah gitu. Kedua, di perjanjian baru, apakah ada kata Allah? Kalau ada, tunjukkan. Kalau nggak ada, lu nyerah. Di perjanjian baru, apakah ada kata Rasul? Kalau nggak ada, ya lu nyerah udah gitu loh. Nggak usah minjem-minjem, Pit. Jangan malu lah ngakui kejujuran. Oke, Pit? Tadi nanyain di Quran kalian, jawabnya Milo Ibrahim. Terus saya tanya, Milo Ibrahim itu apa dalam Quran kalian? Kamu larinya ke kata Allah, kata Rasul. Kalau kata yang kamu anggap itu bahasa Arab, ya nggak boleh dipakai. Ya kamu nggak boleh juga pakai kata buku dong. Buku itu bukan bahasa Arab. Ya, Tuhan juga bukan dari bahasa Arab. Nah, nanti kalau diterjemahkan itu misalnya ke bahasa Inggris ya, atau ke bahasa Indonesia lah. Itu yang kamu sebut Rob itu kok diterjemahkannya ke Tuhan. Itu bahasa apa itu? Kalau kamu katakan bahasa Arab, mesti bahasa Arab dong. Nggak boleh dipakai oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, kecuali dia Islam. Mana ada aturan begitu? Ya, saya tadi udah jelasin ya, kata Allah itu bukan milik orang Arab. Itu orang Kristen yang kebangsaan Arab. Itu kan punya kitab suci namanya Kitabul Muqaddas. Itu kata Allah di situ itu sudah dipakai gitu loh ya. Itu orang Kristen Arab itu sudah ada sebelum Islam muncul. Ngerti? Cuma yang saya mau tekankan, Allah itu ada dua macam, ada yang benar, ada yang enggak. Itu yang mesti dipelajari baik-baik. Jangan sampai dibolak-balik, celaka nanti kalian. Milo Ibrahim itu sunat, Pit. Nabi Ibrahim itu disunat, wajib. Jadi kita ikutin gitu loh. Ya, Pit ya. Nabi Ibrahim itu sunat, kita ikuti gitu loh. Emang kenapa masalahnya? Lu sendiri gitu loh. Lu sendiri nggak disunat. Yesus disunat. Gitu loh, Pit gitu loh. Sebentar Pak De, gue lagi ngomong Pak De kan. Gue lagi ngomong Pak De. Pit gitu loh. Nabi Ibrahim itu disunat, Pit. Makanya kita mengikuti mila Ibrahim. Artinya apa? Sama ini. Wajib gitu loh. Terus Nabi Muhammad melengkapi itu. Wajib. Termasuk Tuhanmu disunat loh, Pit. Woi, Tuhanmu itu disunat. Yang tertinggal di bumi Tuhanmu itu adalah kulubnya, nggak tahu hilang. Berarti ada yang tertinggal yang harus lu sembah. Ada yang tertinggal di bumi, Pit. Tapi saya maklumi juga lu, Pit. Kenapa? Karena apa? Kalau lu disunat, Pit, Kristus tidak berguna buat lu, Pit. Kata Paulus nih, jika kamu disunat, Kristus tidak berguna bagimu. Ini kenapa lu ketabok omongan sendiri, Pit? Tadi saya nanya ya, perintah sunat dalam Quran kalian itu apa? Kamu bilang saya sudah jawab jawaban yang mana? Nggak ada kok, kamu nggak menjawab apa-apa. Kok malah naik ke Zoom? Apa dengan naik ke Zoom terus kamu yang tadinya nggak bisa jawab jadi bisa jawab gitu? Ngomong apa sih kalian itu? Bingung sih. Kabur kemana-mana, Jibril dibawa-bawa. Kenapa lu nggak jawab itu, Pit? Kenapa lu nggak jawab gitu loh? Apakah di perjanjian lama itu ada kata Allah di original teks? Makanya lu jangan jadi korban terjemahan LAI gitu loh. Lu kurang minum air tajin waktu kecil. Pelajari original teks Biblemu gitu loh. Kalau ada kata Allah di perjanjian lama, ya lu baptis gue. Kalau nggak ada, ya lu nyelam gitu loh. Termasuk di perjanjian baru, ada nggak kata Allah sama Rasul di sana? Kalau nggak ada, ya lu nyelam aja ke dasar laut. Lu udah suka minjem-minjem nggak ngaku pula lagi. Minjem disalahgunain pula lagi lo. Pit. Kapan sih lu sadar gitu loh? Pakai dong akalmu itu lo, mikir gitu loh. Nama Yesus itu memang baru muncul waktu Yesusnya sudah lahir. Baru malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada Maryam.
Itu ada di Lukas 1 ayat ke-26 lah, kamu baca aja ya. Nanti Gabrielnya itu memberitahu kepada Maryam, beritahu anak yang akan lahir ini Yesua ya, atau mungkin orang Yunani menerjemahkannya jadi Yesus gitu loh. Ya kalau Yesusnya belum lahir, belum nuzul ke bumi ya orang-orang nggak tahu. Ya, itu mereka masih menyembah Elohim. Elohim itu nanti satu waktu nuzul ke dunia menjadi manusia. Namanya Yesua. Ya, Yesua itu apa? YHWH, menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Ya yang mau percaya kepada Yesus itu umatnya. Udah gitu aja. Begitu aja kok repot kalian. Ngarang lagi kamu, Pit, Pit. Terus yang dilahirkan Bunda Maria di Lukas 2:11, manusia atau Tuhan? Lu jawab, Pit. Lu jangan pindah topik-topik lagi ya. Awas lu pindah topik. Lu terganjal topik sunat, lu terganjal original teks karena lu pindah. Ini lu jangan pindah topik, awas lu, gua pelintir lagi lo. Pit, Pit, Pit. Sekarang yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Lu baca Lukas 2:11 sebagai jawabannya. Awas lu nggak baca Bible. Gua omelin lagi lu. Ya yang dilahirkan Bunda Maria ya Tuhan. Tapi menjadi manusia. Itu aja jawabannya. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, ya tidak bisa dilahirkan. Kenapa menjadi manusia? Ya itu ya kalian harus tahu, kalian harus percaya ini. Ya, saya kasih singkatnya aja ya. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia dan lahir dari perawan Maryam? Perawan ya, perawan itu berarti nggak ada hubungan laki-lakinya. Kenapa harus begitu? Karena Yesus itu akan menjadi penebus dosa atau yang menjadi pengampun dosa lah gitu aja. Nah itu yang kalian tolak dalam Quran kalian. Terus kamu mau mengatakan ini wahyu. Wahyu kok isinya berbeda dengan kitab Injil saya gitu loh. Jadi mana yang sebenarnya wahyu? Emang kenapa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, memang Kristus atau Al-Masih itu asalnya dari surga. Dia hakikatnya Tuhan. Kemudian lahir menjadi manusia. Tujuannya apa? Menjadi juru selamat. Kenapa disebut juru selamat? Karena dia mau memberikan ampunan dosa. Lewat kematiannya. Lewat dia memberikan hidupnya sebagai korban penebus dosa. Ini yang di Quran kalian tidak ada. Ngerti? Kalian cuma ngertinya korban itu ya waktu Ibrahim katanya mempersembahkan Ismail terus bagi-bagi daging. Cuma itu doang pengertian kalian, dangkal banget. Ya, kalian nggak pernah tahu bahwa Yesus itu ya korban penebus dosa. Itulah kurban yang sebenarnya. Oke. David Lim udah mengakui yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Terus yang berkuasa, Pit, yang berkuasa dan yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria siapa? Tuhan yang mana, Pit? Apakah Tuhan yang dilahirkan atau ada Tuhan lain yang berkuasa, yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria, Pit? Puyeng kan lu? Lu mau ngomong kayak gini, ibu kandung menciptakan, anak kandung menciptakan ibu kandung, lu mau ngomong? Masuk akal nggak masuk akal buktinya di Quran kalian juga ada. Baca surah Maryam yang benar dong ya. Itu ngutip dari kitab Lukas ya. Jadi jangan kalian nanti bilang oh ini novel, ini karang-karangan, ini cerita. Lah, ini kalau cerita kenapa dikutip di Quran kalian gitu loh. Kamu bilang masuk akal, nggak masuk akal. Ya iya terkadang memang Allah melakukan hal yang nggak masuk akal. Bener itu. Quran kalian juga ngakuin kok. Masa perawan bisa melahirkan, itu juga nggak masuk akal. Tapi karena kitab suci sudah mengatakan begitu, ya kita percayalah. Kalau kita nggak percaya gimana kepada kitab suci? Ya kita jadi ateis.
Ya, Islam enggak, Kristen enggak, Yahudi enggak. Ya ateis aja, ateis nggak percaya semua. Ya Allah nggak ada, Tuhan nggak ada. Ya pokoknya udah mati ya mati aja. Udah ke neraka, selesai. Kamu mau begitu? Masuk akal nggak masuk akal? Bukan masuk akal nggak masuk akalnya, kitab sucinya ngomong enggak gitu loh. Ah, Lo kok larinya ke Quran? Fit, larinya ke Quran. Lu jawab dulu ini gitu loh. Ya, siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Karena lu tahu sendiri yang dikandung kan Tuhan, yang dilahirkan Tuhan. Tuhan siapa lagi yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Jangan sampai lu jawab Tuhan lain lo, artinya Tuhan lu banyak nih. Hati-hati lu bicara sama gua lu. loh kalau Tuhan berkehendak untuk dia menjadi manusia emang kenapa? Salahnya di mana? Emang kamu bisa mengatur Tuhan? Saya punya rencana mau mengampuni dosa ya. Tapi dosa itu harus dilakukan di dalam daging yang sama atau manusia. Emang kenapa? Itu nggak boleh gitu? Kalau Tuhan berkehendak begitu emang kenapa gitu loh? Kenyataannya Allah kalian juga yang katanya mewahyu, tapi tidak pernah mewahyu langsung. Terus kalian percaya ini wahyu Allah, wahyu Allah. Emang kalian bisa mengatur Allah kalian? Kenapa sih Allah kok nggak pernah mewahyu langsung kepada rasulku gitu loh? Emang kalian bisa ngatur? Gimana sih? Pokoknya kitab suci sudah mengatakan begitu. Tuhan atau pencipta itu nuzul menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena dia mau mengasihi manusia dengan menjadi kurban penebus dosa. Makanya Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Ngerti? Itulah ampunan dosa dari Tuhan saya. Kalian Islam muncul di abad ke-7 itu tidak mengakui ini. Itu aja ya. Jadi kitanya berdebat terus akhirnya. Coba tadi saya nanya ya, sunat itu di mana? Ada tertulis hukumnya di Quran kamu. Kamu ngacok adul kemana-mana ya. Ini baru lompat sana lompat sini tapi nggak menjawab. Sepotong juga enggak ada jawabannya ya, cuma Milo Ibrahim. Saya tanya Milo Ibrahim apa dong kalau gitu? Enggak dijawab juga. Terus ngapain kalian disunat? Perintah siapa ini? Jadi jangan terlalu membanggakan diri gitu ya. Gimana sih kalian itu? Iya, boleh-boleh aja, itu kan akidah lu, Fit. Sekarang gua tanya lu dulu gitu loh. Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan itu yang berkehendak, yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria? Siapa nama Tuhan itu yang berkehendak, yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria? Sedangkan yang dilahirkan Bunda Maria juga Tuhan. Siapa sebut nama Tuhan itu? Fit. Jangan pindah ke sunat lagi. Lu bolak-balik. Sekarang siapa yang berkuasa, siapa yang berkehendak penuh atas hamilnya Bunda Maria? Siapa nama Tuhan itu? Lo jawab, Fit. Kalau enggak lu tidur, Fit.